Sifra, terkhusus Ibu Pendeta Elsa yang malam ini sudah memberikan waktunya buat kita semua dapat hadir bersama kita di Zoom ini. Bu Elsa akan sharing pada kita malam ini melalui tema yang kita usung, yaitu menghayati karya pelayanan Yesus dalam rangka pembinaan di Minggu Prapaskah. Kita akan memasuki Minggu Prapaskah. Selamat malam buat Bapak Ibu jemaat yang sudah hadir, juga Bapak Ibu prematua, dan mungkin ada simpatisan atau jemaat simpatisan tamu yang bergabung. Kami ucapkan selamat malam, selamat ketemu dalam ruang Zoom ini. Kita akan segera memulainya. Untuk kita akan buka di dalam doa. Kami mohon kesediaan Ibu Sifra untuk pimpin dalam doa, Bu, sebelum nanti kita serahkan ke Elsa sepenuhnya. Baik. Selamat malam Bapak Ibu semua. Mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami, Engkau Allah yang begitu baik, Allah yang berikan kami kesempatan pada malam hari ini untuk boleh berjumpa dalam ruang Zoom meeting ini mengikuti pembinaan dalam masa Minggu Prapaskah. Kami bersyukur untuk keberadaan Ibu Pendeta Elsa Tureai, dan juga kami bersyukur untuk perjumpaan kami semua dalam ruang Zoom meeting ini. Setiap kami semua yang boleh terlibat di dalamnya, biarlah setiap materi yang akan kami terima, kami dengar, boleh semakin memperkaya kami, semakin kami boleh dibantu menghayati akan kasih dan karya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat yang belum bersama-sama dengan kami, baik mereka masih dalam perjalanan pulang dari tempat pekerjaan, ataupun dalam kehidupan masing-masing, mereka semua hadir juga Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka boleh berada, sehingga mereka dapat kembali berkumpul dengan kami dalam ruang Zoom itu. Kami berdoa untuk setiap pelayanan Ibu Pendeta Elsa, dalam setiap karya-karyanya di tengah-tengah jemaat, dalam berbagai pelayanan yang lain, Tuhan yang terus menyertai dan berkati Ibu Pendeta Elsa. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang boleh hadir, biarlah setiap materi yang kami dengar ini boleh semakin menolong kami semua untuk menghayati masa Prapaskah. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Ini. Kak Santip atau Kak Wendy bisa share bantu bahasa kalian untuk share materi presentasi. Silakan. Silakan Bu Elsa. Iya, terima kasih Bu Kartini. Selamat malam Bapak Ibu semua. Malam. Ya, dalam rangka Prapaskah ini ya, kita sama-sama mau menghayati, menghayati makna Prapaskah, makna ketika kita tahu di minggu-minggu Prapaskah ini kita mengenang betapa luar biasanya pelayanan Tuhan Yesus buat kita ketika Dia ada di dunia ini, dan semua itu memberikan keteladanan yang luar biasa buat kita. Nah, makanya ketika saya dihubungi juga terkait dengan tema ini, menghayati karya pelayanan Yesus, bayangan saya, kemudian saya merefleksikan ke diri sendiri dulu. Dan saya jadi teringat untuk kemudian mau berbagi kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, apa yang juga sebetulnya saya hayati selama kemudian menjadi seorang pendeta dan menghayati pelayanan Tuhan Yesus. Beberapa hal yang mau saya sampaikan pada malam hari ini, mungkin slide berikutnya. Ada 5 bagian. Bagian pertama ini saya mau mengajak kita sama-sama memahami tujuan hidup kita masing-masing, karena ini yang menjadi dasar juga ketika saya merenungkan kata pelayanan atau melayani itu. Saya yakin yang paling mendasar
Itu harus paham dulu tentang tujuan hidup. Lalu yang kedua, memahami konsep pelayanan Yesus. Yang ketiga, memahami panggilan orang percaya. Lalu kemudian langkah apa yang bisa kita lakukan ketika kita sudah memahami itu semua. Bagian yang kelima, refleksi kita bersama sebagai penutupnya. Selanjutnya, nah, saya mengutip dari bukunya Rick Warren sebetulnya, Purpose Driven Life, yang menjelaskan bahwa kita ini hidup di dunia pasti tidak begitu aja, gitu. Bukan kebetulan. Siapapun yang lahir di dunia itu bukan kebetulan. Kalau Tuhan sudah mengizinkan kita ada di dunia ini dengan segala macam latar belakang kita, bahwa di buku itu dijelasin gini, termasuk kalau Tuhan bikin kita itu, menciptakan kita dengan orang tua yang DNA-nya satu dengan yang lain berbeda, lalu lahirlah kita yang mungkin rambut keriting, yang mungkin kulitnya putih, kulitnya gelap, atau berbagai macam latar belakang lainnya, suku, dan situasi keluarga, itu semua nggak mungkin cuma kebetulan. Bahkan di buku itu dijelasin, termasuk kalaupun kita lahir secara tidak sengaja gitu, lahir karena kecelakaan, kalau kita pakai istilah yang umum. Dan biasanya penjelasan ini juga saya sampaikan ke anak-anak muda, Bapak Ibu, bahwa setiap kita itu pasti ada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Makanya ketika kita dirancangkan, diciptakan Tuhan, dihadirkan Tuhan di dunia ini, pasti semua ada tujuannya. Kayak bayangkan brownies ya, kita tahu ya cerita kue brownies itu, brownies aja yang secara kebetulan gitu, nggak sengaja kan sebetulnya itu kue brownies ada, kue bantet, tapi malah jadi enak, jadi terkenal, dan malah jadi menu yang dijual mahal juga begitu ya, kue yang dijual cukup mahal juga harganya. Orang bisa mengembangkan akhirnya kue brownies itu menjadi lebih dan terus lebih makin enak gitu. Dari yang nggak sengaja itu aja bisa menjadi sesuatu yang sebetulnya nggak bukannya nggak ada artinya, tapi semua pasti ada artinya. Semua ada maksudnya, termasuk kehidupan kita. Makanya kalau kita hidup di dunia ini, dalam buku Purpose Driven Life atau tujuan hidup kita ini, ya 5 poin ini menjadi poin penting. Pertama, kita dirancangkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu udah pasti, karena yang menciptakan kita Tuhan. Yang tahu persis segala sesuatu, bahkan DNA-nya kita itu Tuhan. Orang tua bisa aja menyangkal, atau bahkan mesti merunut juga. Kalau sekarang kan juga udah ada ini ya, tes DNA begitu, Bapak Ibu. Ada tes DNA yang bayarnya lumayan mahal. Untuk ngetes kita ini sebetulnya bisa dari keturunan apa aja, bangsa mana aja gitu, dari ras mana saja, dengan tes DNA itu. Tapi itu bayar mahal. Cuma kita tetap bisa tahu gitu, walaupun kita cuma taunya, oh iya saya berarti keturunan ini dari bangsa ini atau suku ini, saya keturunan ini, saya keturunan ini. Tapi yang jelas Tuhan lebih tahu kita ini dari mana. Nggak ada yang tersembunyi kan gitu. Kalau Mazmur Daud 139 itu ngomongin soal itu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Makanya ketika kita, poin yang pertama tadi, dirancangkan untuk menyenangkan hati Tuhan, lalu kita dibentuk untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Ini semua 5 poin ini diciptakan untuk menjadi seperti Kristus, dijadikan untuk melayani Allah, dibuat untuk menjalankan misi Allah. Semua ini adalah bagian dari tujuan hidup kita. Kalau dirancangkan untuk menyenangkan hati Tuhan, ini kita bisa berkaca dari kitab Kejadian sebetulnya, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika ditulis di dalam Alkitab, di kitab Kejadian itu,
pasal 1 ayat 31 khususnya kan yang kemudian bilang maka Allah melihat semuanya itu baik. Gitu. Segala sesuatu yang diciptakan Allah selalu ada bagian dalam penjelasan firman Tuhan itu di Alkitab dijelasin jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kesekian, itulah hari kesekian. Dan Tuhan melihat segala sesuatunya itu baik. Semua yang diciptakan Tuhan itu pasti untuk tujuan yang baik. Kita meng-create gitu kan, menciptakan segala sesuatu, merancang segala sesuatu pasti tujuannya untuk yang baik buat kita. Tujuannya untuk diri kita. Ketika kita menciptakan segala sesuatu, ketika kita membuat segala sesuatu, nggak ada orang yang pingin masak, pingin bikin makanan, atau pingin menciptakan karya yang kemudian bukan untuk sesuatu yang menyenangkan diri kita sendiri gitu. Enggak. Kita pasti selalu menciptakan segala sesuatu itu untuk menyenangkan diri kita. Bahkan ketika orang menciptakan sesuatu yang untuk dihancurkan gitu sekalipun, itu pasti untuk menyenangkan diri kita. Kita membuat segala sesuatu untuk menyenangkan diri kita, dan itu juga sebetulnya konsep ketika kita tahu, kita sadar, kita diciptakan sama Tuhan. Kalau kita diciptakan oleh Tuhan, bumi ini diciptakan oleh Tuhan, tujuannya kan untuk menyenangkan hati Tuhan. Lalu, poin yang kedua, dibentuk untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Nah, ketika konsep penciptaan itu lagi begitu ya, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, lalu kemudian Allah menciptakan manusia, bagian awal tentu kan soal beranak cuculah dan bertambah banyaklah begitu. Itu kan konsep-konsep yang sebetulnya mau bicara tentang persekutuan, tentang keluarga begitu. Nah, di dalam buku Purpose Driven Life ini yang disebut dengan keluarga Allah bukan cuma sekedar ngomongin soal suami, istri, dan anak, tapi juga memang secara umum gereja gitu. Persekutuan yang diciptakan oleh Allah, seperti ketika Allah memanggil Abraham keluar dari tanah leluhurnya untuk kemudian menjadi satu bangsa pilihan, umat pilihan Allah. Segala sesuatu itu selalu dibentuk sama Tuhan untuk menjadi satu unit gitu. Satu kelompok, satu komunitas, satu keluarga. Makanya ketika merenungkan ini juga, saya juga membayangkan pada akhirnya kalau kita dibentuk oleh Allah untuk menjadi bagian dari keluarga, saya pindah dari Sukabumi, lalu kemudian ada di Depok, sampai sekarang saya memandang itu keluarga-keluarga saya. Keluarga yang ketika saya di Sukabumi, GKP Sukabumi, di Depok, keluarga Depok. Makanya ketika kita mengalami berbagai situasi, satu dengan yang lain kan saling menguatkan. Makanya itulah yang disebut dengan keluarga Allah. Lalu diciptakan, yang ketiga diciptakan untuk menjadi seperti Kristus. Sudah jelas, sudah pasti. Ketika kita menjadi bagian dari orang percaya, kita diciptakan oleh Tuhan menjadi seperti Kristus. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus juga semakin serupa dengan Kristus dari hari ke hari gitu. Itu selalu fokusnya seperti itu. Yesus menjadi center, menjadi pusat untuk kita mengembangkan diri kita menjadi seperti Kristus. Yang keempat, kita dijadikan untuk melayani Allah. Nggak ada sebetulnya alasan untuk kita bilang kita nggak mau melayani Allah. Nanti kita akan sama-sama melihat bagaimana Tuhan Yesus sudah kasih gambaran yang jelas tentang ini. Bahwa kita memang dijadikan untuk melayani Allah karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu menunjukkan itu. Lalu yang kelima, dibuat untuk menjalankan misi Allah. Menjalankan misi Allah ini fokusnya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu bukan untuk diri kita, tapi untuk apa yang mau Allah lakukan melalui kita untuk dunia ini. Makanya Allah punya tujuan melalui kita, dan itulah sebetulnya yang disebut dengan kita menjalankan misi Allah.
Allah yang punya rencana, Allah yang punya rancangan. Rancangan kita seringkali gagal karena rancangan Allah kan enggak begitu. Nah, itu yang makanya disebut ketika kita berkarya, kita menjalankan misi Allah. Slide berikutnya lagi, kita masuk dalam karya pelayanan Yesus. Nah, ini ada beberapa poin sebetulnya yang saya mau ajak Bapak Ibu, Saudara kita semua untuk melihat dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes bahkan begitu ya, tapi beberapa ayat saya sebutkan di sini. Matius 4 ayat 25 misalnya. Dalam Matius 4 ayat 25 itu disebutkan begini. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Lalu Matius 9 ayat 35 menulis begini. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat-ayat ini sebetulnya kasih gambaran tentang ada orang-orang yang begitu senang mengikuti Yesus karena Yesus mengajar dan memberitakan Injil. Lewat kata-kata Tuhan Yesus, pelayanan Yesus itu ada berbagai macam bentuk, tapi yang pertama yang saya mau sampaikan di sini adalah pengajaran dan pemberitaan Injil. Kita tahu ya, Injil itu kan memberitakan kabar baik. Yesus hadir di dunia ini untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang dan mengajar mereka bagaimana menjadi pribadi yang berkenan bagi Allah. Semua pengajaran Yesus terkesan berbeda dari apa yang telah diajarkan oleh para pemimpin agama pada masa itu. Orang Farisi, ahli Taurat, bahkan kelompok-kelompok lainnya yang dipandang sebagai ahli kitab, yang paham betul dengan hukum Taurat dan lain sebagainya. Karena apa yang Yesus ajarkan beda. Para pemimpin agama pada masa itu sudah lebih banyak melenceng dari ajaran sejati karena menggunakan ajaran atau doktrin untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kelompok orang Farisi itu kelompok orang yang memang, walaupun kita tahu ya ceritanya bahwa mereka itu termasuk kelompok yang selalu ngejar-ngejar Tuhan Yesus, mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus selain ahli Taurat. Mereka kelompok yang hanya melakukan segala sesuatu yang mereka pahami, itu ajaran-ajaran yang mereka pahami untuk mendapat kedudukan yang baik di relasi mereka bersama dengan orang-orang Romawi, gitu ya, para dari pemerintahan Romawi. Kalau zaman sekarang mungkin bisa dibilang mereka itu polisi agama begitu ya. Kalau kelompok saudara-saudara kita yang Muslim bilang polisi syariah gitu. Yang memang kerjaannya mereka menggunakan agama, menggunakan ajaran-ajaran itu lebih fokus pada dosa, dan kemudian kalau yang berdosa dihukum, yang berdosa pasti dihukum. Nah ini kan sebetulnya bukan kabar baik kalau memang hanya fokusnya kepada dosa saja. Yang Yesus ajarkan lebih cenderung pada ngomongin soal keselamatan, ngomongin benar-benar soal hal-hal yang baik. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan selalu fokus pada kerajaan Allah, keselamatan, domba-domba yang hilang kemudian diselamatkan, dirangkul, ditolong. Semua yang Yesus ajarkan itu selalu berkaitan dengan hal-hal positif. Walaupun bukan kemudian mengawang-awang dan berarti kalau kayak gitu udah kita kalau mau meneladani Tuhan Yesus sudah ngomongnya yang baik-baik aja,
nggak menegur orang, nggak juga begitu kan. Kita tahu Tuhan Yesus juga membongkar meja, membalikan meja di depan bait Allah. Tuhan Yesus marah, Tuhan Yesus menegur, bahkan mengkritik juga ahli Taurat, orang Farisi gitu. Kata-kata Tuhan Yesus itu tajam, bahkan ke murid-muridnya saja Tuhan Yesus itu keras sekali gitu. Ekstrim sekali Tuhan Yesus kalau ngomong. Tapi Tuhan Yesus mengajar itu, memberitakan Injil itu memang fokus pada kasihnya Allah. Pada hal yang baik, bukan hanya sekedar bilang kamu dosa, yang jangan begini, jangan begitu, lalu ngomongin soal dosa dan kesalahan orang. Lalu kemudian kalau nggak melakukan ini, nggak melakukan itu, hukumannya ini, hukumannya ini, hukumannya ini, masuk neraka lo, masuk neraka. Gitu. Nah, yang saya dengar juga beberapa kali dalam tulisan-tulisan, jurnal, dan lain-lain, bahwa zaman sekarang kan anak-anak muda khususnya juga sudah mulai malas mengikuti atau memilih untuk ikut komunitas-komunitas agama, bukan hanya agama Kristen, tapi agama apapun. Banyak yang lebih memilih udah jadi ateis saja, nggak usah percaya sama Tuhan. Karena konsepnya gitu, alasan mereka umumnya adalah agama itu cuma menyampaikan soal dosa, 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 dan dosa. Dan mereka jenuh dengan hal-hal semacam itu, pesan-pesan semacam itu. Yang sebetulnya dibutuhkan setiap orang adalah keselamatan, perhatian, kasih sayang, menyatakan bahwa nggak apa-apa gitu. Tapi kamu tetap harus melangkah, Tuhan mengasihimu dan lain sebagainya. Hal-hal yang sebetulnya membawa damai sejahtera. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika Tuhan Yesus mengajar dan memberitakan Injil, bukan berarti Yesus meniadakan peringatan, nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran yang keras begitu. Tapi yang paling utama sebetulnya Tuhan Yesus menunjukkan lewat kata-katanya, pengajaran-pengajarannya, bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan, ada kasih yang begitu besar yang Tuhan sediakan buat setiap orang. Makanya Yesus kan juga dalam perjalanan pelayanannya itu, Yesus selalu dikelilingi oleh orang-orang berdosa. Gitu. Mau itu pemungut cukai, pelacur, begitu, atau orang-orang yang berbuat jahat, kelompok-kelompok yang lain, yang termasuk kan orang kusta, orang-orang yang berpenyakitan, yang pada masa itu orang sakit dianggap kena kutuk, kan begitu. Makanya ketika ahli Taurat, orang-orang Farisi melihat bahwa Yesus itu berkumpul dengan orang-orang berdosa, sebetulnya mereka bukan hanya sekedar mau mencari kesembuhan dari Tuhan. Yang kita tahu banyak kan sebetulnya di Alkitab diceritakan, oh Yesus diikutin oleh orang-orang yang memang mau datang untuk disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Tapi sebetulnya Yesus fokusnya pertama-tama sebetulnya mengajar dan memberitakan Injil. Maka ini yang menjadi bagian pertama ketika kita melihat pelayanan Tuhan Yesus. Yang kedua, slide berikutnya, yang saya sebutkan tadi, Yesus memulihkan kondisi fisik dan mental. Yesus mengajar, tapi dalam pengajarannya itu setiap kali Tuhan Yesus memberikan pengajaran-pengajaran, termasuk hal-hal yang kelihatannya kan bertentangan dengan hukum Taurat, padahal sebetulnya enggak. Yesus pelayanannya selalu ada saja orang-orang yang minta untuk dipulihkan. Bahkan termasuk kan yang diam-diam. Perempuan yang mencoba menjamah jumbai jubah Yesus saja gitu kan. Dia bilang, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Yang diam-diam bahkan. Orang-orang yang menanti Yesus, yang berteriak seperti Bartolomeus bilang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, minta disembuhkan, minta dipulihkan. Tapi semua itu sebetulnya mengajak kita untuk melihat bahwa, oh ya, di dalam Markus misalnya, kisah Bartolomeus
bukan Markus, Injil Lukas. Kisah Bartolomeus itu diceritakan setelah sebelum cerita tentang Zakheus. Zakheus yang ketika naik ke pohon ara, dia ingin berjumpa dengan Yesus. Lalu Bartolomeus yang buta, begitu ya, sebelumnya dicerita di perikop yang berdampingan. Kisah Bartolomeus, kemudian kisahnya Zakheus. Ini mau menunjukkan bahwa sebetulnya Tuhan Yesus bukan cuma menyembuhkan orang-orang dengan kondisi fisiknya yang sakit, tapi juga kan mentalnya. Sikap-sikap yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau kita ingat ceritanya Zakheus itu, Yesus melihat Zakheus di atas pohon, lalu Yesus bilang, aku harus menumpang di rumahmu. Yesus mengatakan aku harus menumpang di rumahmu, dan itu menunjukkan bahwa Yesus visitasi, kunjungan gitu kan ya, istilah yang kita pakai sekarang di gereja. Kita berkunjung, itu Tuhan Yesus sudah dengan sengaja kan, kalau dalam cerita Zakheus itu, aku harus menumpang di rumahmu. Makan bersama-sama dengan Zakheus, sang pemungut cukai. Yesus masuk ke dalam rumahnya. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ketika Yesus melakukan pelayanan, orang yang sakit secara fisik dipulihkan, disembuhkan, tapi juga Yesus menerobos tatanan sosial, orang-orang yang sakit yang dianggap kena kutuk, atau orang-orang berdosa yang tidak dianggap sama sekali, begitu, karena sudah melanggar banyak sekali aturan, sangat berdosa dan masuk neraka, nggak boleh deket-deket, kalau misalnya nanti deket-deket, nanti kita juga ikut-ikutan berdosa, kan gitu konsepnya pada masa itu, gitu ya. Makanya Yesus datang, Yesus menghampiri mereka, Yesus menunjukkan bahwa dia memperhatikan mereka, dan yang Yesus lakukan adalah memulihkan. Mau itu kondisi fisik, juga kondisi mental. Yang tadinya tidak dianggap oleh masyarakat, Yesus nunjukin anak ini, orang ini juga adalah keturunan Abraham. Gitu. Beberapa bagian Yesus menyebutkan kalimat-kalimat semacam ini, termasuk yang Zakheus tadi. Orang ini adalah keturunan Abraham, orang ini adalah orang Yahudi, orang ini berdosa bukan karena persoalan nenek moyang dan keturunan karena kena kutuk dan lain sebagainya. Yesus justru menunjukkan bahwa harus ada pemulihan yang terjadi dalam pelayanan. Bahwa melayani bukan cuma soal sembuh, terima mujizat, udah gitu. Tapi ada persoalan lain, bicara soal bagaimana kemudian relasi kita dengan sesama, dengan orang lain. Yang tadinya kita dianggap rendah gitu ketika kita sakit atau ketika kita berdosa. Nah, Tuhan Yesus menjamah, Tuhan Yesus memulihkan juga keadaan kita untuk kemudian orang-orang yang sakit secara fisik dan secara mental tadi karena dicecar oleh masyarakat menjadi pulih, menjadi berani. Balik lagi di kisah Zakheus misalnya. Kisah Zakheus itu menggambarkan dia komitmen bahwa nanti aku ketika sesudah Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan dia kan, lalu Zakheus bilang kepada orang-orang yang sudah aku tipu, yang sudah aku ambil, sudah aku rampas uangnya akan kukembalikan 4 kali lipat. Setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Perubahan itu terjadi. Jadi ketika Yesus melakukan pelayanan, dia bukan hanya mengucapkan kata-kata mengajar, dia bukan hanya melakukan mujizat-mujizat, lalu kemudian wah gitu kayak dukun gitu ya, yang kemudian wah hebat begitu. Lalu kemudian si dukun yang menjadi terkenal atau Yesusnya menjadi semakin terkenal, tapi yang Yesus lakukan justru menerobos seluruh tatanan sosial itu. Batasan-batasan yang pada masa itu
justru dibuat oleh para pemimpin agama atau kelompok masyarakat untuk membatasi yang ini yang berdosa, yang ini nggak boleh didekatin, begitu. Yesus justru merangkul semua, karena kalau kita kemudian mau melihat kata memulihkan ini, nggak bisa dilepaskan juga dari konsep ketika tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia, jelas dalam pemahaman teologi Kristen adalah Yesus menyelamatkan manusia, menyelamatkan umat dari relasi yang sebetulnya putus antara Allah dengan manusia. Ketika manusia itu diusir dari Taman Eden, relasi itu putus, begitu, sehingga lewat nabi-nabi yang cuma diutus oleh Tuhan, begitu, oleh Allah, yang bisa menyampaikan pesan atau cuma bisa menyampaikan pesan lewat nabi kepada Allah, atau imam, cuma orang-orang tertentu. Tapi ketika Yesus datang ke dunia lalu menyelamatkan manusia mati di kayu salib, Tuhan Yesus memulihkan juga relasi antara manusia dengan Allah, umat dengan Allah. Maka memang konsep Yesus memulihkan ini konsep yang paling mendasar juga dalam seluruh pelayanan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus juga fokuskan pada akhirnya tadi merobek semua batasan-batasan yang dibuat oleh manusia untuk bilang kamu bukan kelompokku, tapi Yesus robek semua pemahaman itu. Mereka yang berkekurangan, mereka yang dalam kondisi fisik ataupun kondisi sosial sangat berdosa, tidak dianggap, justru Tuhan Yesus tunjukkan mereka juga mendapat bagian sebetulnya. Mereka orang-orang yang perlu dipulihkan. Yang berikutnya, konsep ini yang ketiga, Yesus menyelamatkan. Konsep pelayanan yang ketiga ini Yesus menyelamatkan. Dan konsep menyelamatkan akan selalu berkaitan dengan pengorbanan. Saya pernah, Bapak Ibu, saya pernah begini ya, sama Pak Win, dibilang gini, bukan pengorbanan, tapi pengurbanan gitu ya. Bukan korban, tapi kurban. Gitu. Karena beda, ini nanti Pak Pri juga kita bisa sampaikan soal ini ya. Tapi saya kemudian merefleksikan justru, iya, Yesus itu kemudian bisa jadi kurban, tapi bisa juga jadi korban. Kurban dari ketika, kalau dalam kamus bahasa Indonesia kan kurban itu itu kan dari bahasa Arab ya, yang dipersembahkan, yang diberikan begitu. Yang bukan menjadi, kalau korban itu berarti ada pelaku, ada korban, berarti kelihatannya kalau korban itu lemah karena ada yang lebih kuat ini pelaku begitu. Korban itu menggambarkan kelemahan, sementara Yesus digambarkan mengorbankan dirinya, berkurban begitu, menyerahkan diri seperti Abraham yang ketika melihat waktu mau mengorbankan Ishak, tapi kemudian Allah bilang bukan itu, aku sudah menyediakan hewan begitu ya yang kemudian dikorbankan. Nah, itu kata kurban, korban, buat saya kemudian dua-duanya sebetulnya sama. Sama dalam artian bahwa Yesus berkurban, iya, tapi dia juga berkorban. Berkorban itu bisa sebetulnya mau menggambarkan juga bahwa karena kita lah, Yesus kan mati di kayu salib, seharusnya kita yang mati. Seharusnya kita yang berdosa ini yang mendapat hukuman. Tadi konsep bahwa ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, kita yang dihukum. Tapi apa yang diajarkan dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus itu kan enggak gitu. Pengajaran Tuhan Yesus tadi yang saya sampaikan, pengajaran Tuhan Yesus itu selalu ngajarin soal berita kabar baik, ada keselamatan dalam Tuhan, ada damai sejahtera di dalam Tuhan, dan seterusnya.
Di Matius pasal 9 ayat 36, di situ ditulis Yesus melihat, saya bacakan saja ya, Matius 9 ayat 36 ditulis demikian. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dua ayat dalam Matius 9 ayat 35 dan 36 itu menjelaskan sedikit saja beberapa bagian tentang apa yang Yesus lakukan dalam pelayanannya. Ketika melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus. Dasar Yesus untuk melakukan banyak sekali pelayanan karena belas kasihan. Karena belas kasihan Allah, maka ada Yesus yang mau menjadi kurban, tapi juga berkorban untuk kita. Belas kasihan Yesus kepada orang banyak itu menunjukkan perasaan dan perhatian Yesus dalam pelayanannya. Ini penting. Dalam pelayanan, empati itu perlu ada. Supaya tadi, kalau kita berempati, maka kita mau berkorban. Waktu, pikiran, perasaan, tenaga, dan lain-lain. Tapi kalau nggak ada empati, semua tugas yang dilakukan itu hanya sekedar tugas. Hanya sekedar, ya udahlah gitu, namanya juga tanggung jawab, ya udah gitu. Segala sesuatu yang dilakukan hanya berdasarkan bagian kita. Nah, ketika saya pelayanan berdiskusi dengan di rapat majelis jemaat begitu misalnya Bapak Ibu, sering kali evaluasi dilakukan adalah ketika ingat bahwa kalau kita melayani bersama-sama, jangan cuma sekedar tugasnya aja yang dikerjakan. Misalnya kalau dia menjadi pembina atau koordinator komisi pelayanan kategorial atau non kategorial, lalu kemudian dia cuma mengerjakan tugasnya aja. Misalnya nih, ketika di Cawang begitu ya, beberapa waktu lalu diingatkan nih, ayo yang bapak-bapak, kalau kebaktian kaum bapak datang juga dong majelisnya gitu ya, para penatuanya nih gitu, termasuk pendetanya. Para penatuanya datang. Kalau di kebaktian, jangan cuma datangnya pas lagi misalnya dia koordinator komisi pemuda, tapi dia bapak-bapak sebetulnya. Harusnya hadir juga dalam kebaktian kaum bapak. Jangan cuma hadir pada saat komisinya saja yang sedang mengadakan kebaktian baru dia hadir begitu. Nah, ketika kita melakukan pelayanan lalu hanya melakukan cuma bagian kita saja, itu belum berkorban. Kita belum memberi diri sepenuhnya seperti yang Yesus lakukan. Maka Yesus sebetulnya melakukan banyak hal yang bahkan kalau kita mau lihat misalnya seperti cerita perempuan dari Sirofenisia yang minta kepada Tuhan Yesus supaya menyembuhkan anaknya, lalu Tuhan Yesus bilang, kamu bukan orang Yahudi gitu ya, bukan kelompok Yahudi. Lalu kemudian si perempuan itu bilang, apa-apa, tolonglah gitu ya. Yesus bilang kan nggak boleh menolong yang di luar dari komunitas Yahudi ini, tapi perempuan itu bilang apa-apa, pokoknya yang penting ada remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan, nggak apa-apa. Walaupun itu Tuhan Yesus bilang itu hanya untuk anjing, nggak apa-apa begitu. Tapi Yesus akhirnya melakukan pelayanan itu bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, bukan hanya untuk orang-orang yang mengikuti dia terus kemana-mana di komunitas Yahudinya saja, tapi kepada banyak orang Yesus melakukan tugas-tugas pelayanan yang justru berbeda dari tujuan awalnya begitu ya. Tujuan awalnya dalam artian begini, ketika Yesus merancangkan nanti mau ke sini lalu kemudian bisa menyimpang karena ada yang membutuhkan pertolongan. Termasuk cerita tadi yang perempuan
pendarahan 12 tahun. Yesus kan awalnya tujuannya adalah untuk bertemu dengan anak perempuan yang usia 12 tahun, usianya 12 tahun, sedang sakit. Yesus sedang berjalan menuju ke rumah itu, begitu, ke rumah anak perempuan itu, tapi ketika ada perempuan yang 12 tahun pendarahan menjamah jubah Yesus, lalu Yesus berhenti sejenak untuk kemudian ngobrol sama perempuan itu. Siapa yang menjamah jubahku? Yesus terhenti sejenak karena itu tadi, ada empati. Yesus mau mengorbankan waktu, mau mengorbankan perasaannya, tenaganya, pikirannya untuk berbagi, untuk memperhatikan, untuk menyelamatkan orang yang membutuhkan. Makanya konsep keselamatan ini adalah konsep yang memang sungguh luar biasa yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita tentang arti pelayanan dan bagaimana Yesus melayani. Sampai pada Tuhan Yesus mau menanggung berbagai bentuk penderitaan hingga di titik kematiannya di kayu salib. Yesus mengalami banyak sekali penderitaan. Kalau mau dijabarkan, sangat banyak. Yesus mengalami dikhianati, Yesus mendahi, disiksa, dan lain-lain. Tapi semua itu bertujuan agar umat Allah selamat dari segala bentuk keterikatan pada dosa, lalu relasi dengan Allah bisa pulih kembali. Tadi ya berkaitan dengan pemulihan tadi. Yesus memulihkan, lalu Yesus menyelamatkan. Slide selanjutnya. Ini yang nggak bisa dilepaskan dari karya pelayanan Tuhan Yesus. Walaupun cerita Yesus membasuh kaki murid-murid, itu cuma diceritakan di Injil Yohanes. Tapi menurut World Biblical Commentary, Yohanes 13 sampai dengan pasal 17 itu disebut dengan pidato perpisahan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Karena di dalam Injil Yohanes ini diceritakan cukup banyak begitu ya, apa yang Yesus lakukan, kata-kata yang Yesus sampaikan. Nah itu banyak sekali, lebih panjang ketimbang yang ada di bagian Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas. Makanya menurut World Biblical Commentary ini disebut pidato perpisahan. Yesus mengawali pidato atau pengajarannya itu justru dengan aksi membasuh kaki. Ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri penjelasan di sini. Pada masa itu pembasuhan kaki itu ngomongin soal status sosial yang rendah. Dan Tuhan Yesus justru menunjukkan sikap ketika mau mengajarkan kepada para murid itu ya, bahwa aku sebentar lagi akan nggak ada lagi bersama-sama dengan kalian. Tapi sebelum kalimat itu, sebelum ucapan itu, Yesus diceritakan dalam Injil Yohanes ini kan Yesus membuka jubahnya bagian luar, lalu kemudian ambil baskom gitu ya, yang diceritakan sebetulnya Yesus ambil kain, lalu kemudian mulai membasuh kaki murid-muridnya. Ada dialog yang panjang di situ, dialog soal Petrus bilang, basuh juga kalau gitu seluruh tubuhku, dan Yesus bilang, kalau yang sudah mandi nggak perlu basuh semuanya, yang bagian yang kotor saja, yang bagian hanya sedikit saja yang kotor, yang memang harus dibersihkan. Dan itu dalam Injil Yohanes ini diceritakan, Tuhan Yesus mau menggambarkan bahwa sama seperti tubuh, kalau sebetulnya udah mandi, ada bagian yang kotor sedikit, yaitu yang dibersihin gitu. Itu menggambarkan murid-murid Tuhan Yesus, yang lain bersih nih, tapi ada satu yang kotor, karena pada saat itu kan Yudas yang memang sudah merancangkan untuk proses Yesus ditangkap gitu ya. Yudas yang merancangkan menjual Yesus. Nah, itu gambaran-gambaran yang Tuhan Yesus tunjukkan. Nah, dalam masa Prapaskah ini, Bapak Ibu, tradisi gereja sebetulnya, ya kita ngomong soal tradisi gereja dalam hal
simbol-simbol yang seringkali dipakai untuk menghayati makna liturgi gitu ya, menghayati Tuhan Yesus dalam seluruh pelayanannya. Mungkin Pak Yoga waktu itu atau Pak Stefanus juga sudah menjelaskan tentang masa-masa prapaskah ini. Saya jadi perlu menekankan soal ini tadi ya, ketika kita fokus bahwa Yesus mati begitu ya di kayu salib dan Paskah itu juga kemudian menjadi peringatan yang luar biasa megah. Tapi sebetulnya ada simbol-simbol perayaan, makna liturgis lain yang perlu kita hayati termasuk ini membasuh kaki. Membasuh kaki ini menjadi pengalaman tersendiri buat saya sih sebetulnya Bapak Ibu waktu sebelum GKP secara sinodal memberikan instruksi gitu ya, memutuskan untuk melakukan kebaktian Prapaskah, minggu-minggu Prapaskah mulai dari Rabu Abu, lalu nanti Kamis Putih, Jumat Agung gitu. Sabtu Sunyi. Nah, waktu saya pelayanan di Depok, beberapa tahun sebelum disampaikan dari sinode, kami sudah melakukan di Depok dan termasuk juga pembasuhan kaki. Awalnya kan di tahun pertama pembasuhan kaki memang dilakukan dalam tradisi itu saya membasuh kaki para penatua begitu, kemudian para penatua dan saya membasuh kaki anggota jemaat. Tapi tahun berikutnya mulai diubah konsepnya, akhirnya semua orang bisa ambil baskom, bisa ambil kain untuk saling membasuh satu sama lain. Awalnya agak risih ketika ada lansia yang membasuh kaki saya atau anak kecil bahkan gitu ya, anak sekolah minggu yang membasuh kaki saya. Rasanya biasanya kan dalam konsep saya kan pendeta yang membasuh kaki jemaat begitu. Tapi ternyata ketika ngobrol dengan anggota jemaat yang mengikuti, termasuk tadi anak sekolah minggu yang mengikuti proses pembasuhan kaki, itu semua punya pengalaman-pengalaman yang sedikit berbeda tapi rata-rata sama, bahwa ada sensasi yang justru membuat kita tuh bisa semakin menghayati betapa pentingnya kita saling memperhatikan, saling mengasihi, saling menghormati satu sama lain. Sehingga di proses pembasuhan kaki itu, yang waktu di Depok, ada orang tua yang basuh kaki anaknya. Bukan cuma anak basuh kaki orang tuanya, mamahnya, papahnya gitu, tapi mama papanya basuh kaki anaknya. Gitu. Itu ada bahkan yang sampai nangis-nangis karena ternyata nih adik kakak mereka berantem beberapa bulan gitu, nggak ngomong, dan di momen itu mereka saling membasuh kaki. Dimulai justru dari si kakaknya, dan saya perhatikan itu. Nah, ini kan sebetulnya ya kalau buat kita ya hanya ritual acara liturgi biasa begitu ya. Tapi kalau kita mau menghayati semua simbol, semua liturgi gereja itu sangat-sangat sebetulnya membantu kita, menolong kita untuk menghayati betul-betul keteladanan Yesus. Apapun yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita itu luar biasa. Makanya saya nggak tahu nih di Rehoboth sudah berapa kali mengadakan ini proses pembasuhan kaki. Tapi di Kamis Putih gitu ya. Tapi ini sebetulnya akan memberi kesan yang luar biasa ketika kita bisa menghayati dengan baik. Tapi yang saya mau sampaikan bahwa Yesus itu bukan cuma sekedar tadi bukan cuma sekedar mengorbankan dirinya, bukan cuma sekedar mengajar, tapi memberi teladan. Teladan dengan siap ketika ngomongin soal menjadi pelayan, maka siap untuk ambil posisi yang terendah, menghinakan diri, dan kemudian tujuannya adalah untuk menunjukkan aku sayang sama kamu, aku mengasihimu, yuk kita pulihkan relasi kita. Karena memang kan tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dunia ini tadi, supaya relasi kita dengan Allah baik, supaya relasi kita dengan sesama baik. Makanya kan prinsip dasarnya
ajaran utamanya mengasihi. Nah, menjadi pertanyaan reflektif untuk kita sama-sama sebetulnya. Apa tanggapan saudara jika saat ini Yesus ada di depan saudara lalu membasuh kaki saudara? Kalau saya sendiri secara pribadi, wah pasti nangis. Karena yang saya ceritakan waktu di Depok itu saja bisa nangis begitu, bercucuran air mata ketika kaki dibasuh oleh warga jemaat gitu. Nah, bahkan oleh penatua yang sempat baru kemarin berdebat begitu, sempat sakit hati, sempat kesel-keselan. Nah, apalagi ketika kemudian kalau membayangkan Yesus sendiri yang membasuh kaki, lalu Yesus yang mengharapkan supaya kita melakukan segala sesuatu atau pelayanan itu seperti yang Yesus lakukan. Itu pasti akan, perasaannya itu pasti akan sangat luar biasa sedih, terharu, tapi juga mau belajar untuk mengorbankan diri. Itu dari saya. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara, saya harap kita bisa merefleksikan ini. Slide selanjutnya tentang panggilan orang percaya berikutnya. Nah, ini Filipi 2 ayat 1-8 bicara soal keteladanan karya pelayanan Tuhan Yesus yang mengosongkan dirinya gitu ya. Walaupun setara dengan Allah tapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba gitu, menjadi sama seperti manusia dan seterusnya. Itu kan kalimat yang ada di Filipi 2 ayat 1-8. Keteladanan karya pelayanan Yesus mestinya memotivasi setiap orang percaya untuk bersedia melayani. Karena saya mengutip dari tulisannya Francis Chan, ini kalimatnya. Sudah bukan rahasia lagi kalau sebagian besar orang yang ikut ibadah atau kebaktian di gereja datang sebagai konsumen, bukan sebagai pelayan. Orang memberi uang di kantong persembahan, lalu konsepnya mereka adalah saya kan udah bayar gaji staf, karyawan, pendeta, sehingga staf itu harus melakukan pekerjaan mereka dan melayani orang banyak. Seolah-olah mereka harus nurut gitu ya. Apa kata warga jemaat, mereka harus nurut kalau disuruh ini, suruh itu. Udah kasih aja buat orang-orang yang sebetulnya dipandangnya itu kan sebagai dibayar. Padahal sebetulnya gereja itu adalah komunitas di mana kita itu saling berbagi, saling melayani, saling mengasihi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Nggak ada tuh sebetulnya yang datang ke gereja cuma duduk lalu pulang, lalu cuma kasih komentar gitu. Itu kayak konsumen. Masuk Alfamart, ngeliat, ini lebih mahal, pindah ke Indomaret gitu kan, cuma sebelahan doang. Kadang-kadang kan apalagi kayak gereja zaman sekarang juga udah bisa bersebelahan gitu ya. Gereja ini, gereja itu di Jakarta gampang sekali begitu ya untuk melihat warga jemaat yang terdatanya sih di GKP Rehoboth, tapi udah bertahun-tahun nggak pernah muncul gitu. Nggak taunya dia lebih senang ke gerejanya jalan-jalan gitu ya, lebih senang ke gereja ini, ke gereja itu, gitu yang lain. Lalu nanti ketika mau baptisin anak, atau misalnya mau menikah, ada yang meninggal baru datang, atau sakit baru ngasih info ke gereja di Rehoboth gitu. Ada orang-orang yang memang seperti konsumen, ngambil seperlunya aja gitu, tapi nggak mau memberi diri, apalagi menjadi pelayan. Nah, konsep ini yang dikritik sebetulnya oleh Francis Chan untuk gereja-gereja, walaupun dia di Amerika sebetulnya, tapi dia bilang sebetulnya, kan dia bilang udah bukan rahasia lagi, banyak yang kayak begini, mungkin termasuk di lingkungan kita. Selanjutnya, maka dari semua yang kita bisa bayangkan tentang pelayanan Tuhan Yesus, Efesus pasal 4 ayat 16, melayani, yang kita tahu ya pasti
Bapak Ibu sudah paham bahwa melayani itu kan bahasa Yunaninya diakonia, dari kata itu. Kemudian kita diajak sama-sama untuk melihat bahwa Rasul Paulus memberikan penjelasan kepada jemaat di Efesus tentang bagaimana mereka harus bisa saling menguatkan, bertumbuh bersama-sama. Makanya di Efesus 4 ayat 16 ditulisnya begini, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi nggak bisa ada satu yang nggak melayani sebetulnya. Semua menjadi satu oleh pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Slide selanjutnya. Nah, ini dari buku The Purpose Driven Life tadi juga. Kita dibentuk untuk melayani, maka ada kata shape ini dibentuk, yang S-nya itu spiritual gift, karunia rohani. Berdasarkan 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11, di situ disebutkan kan ya, setiap orang diberikan karunianya beda-beda. Yang satu diberikan karunia ini, yang satu lagi di karunia yang itu. Yang ini karunia ini, yang itu karunia itu. Jadi tidak ada orang yang mempunyai semua karunia. Semua orang pasti dikasihnya ini sebagian, yang ini satu, yang ini dua, ini nggak ada yang punya. Kalau misalnya ada 12 karunia atau 9 karunia yang ditulis, kalau kita mau kutip Alkitab gitu ya, teks Alkitab, nggak ada yang punya benar-benar semuanya. Pasti yang satu punya satu, yang nanti yang lain ada cuma dua, yang satu lagi beda-beda. Karena memang tujuannya untuk kita saling melengkapi. Karunia rohani ini penting. Tadi ya di 1 Korintus 12 ada berbagai macam. Lalu kemudian H-nya itu heart. Kita dibentuk untuk melayani, diminta untuk mempunyai hati yang ketika melakukan segala sesuatu dilakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, dan dilakukannya dengan segenap hati. Walaupun heart ini kalau dari bahasa Inggrisnya jantung gitu ya, kalau heart Indonesia mah liver. Tapi kita sama-sama sebetulnya diajak untuk lihat konteks dalam Alkitab sendiri juga menggambarkan lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Yang A, abilities, kemampuan. Kemampuan yang diberikan oleh Tuhan itu nggak cuma mencari nafkah. Ini agak berbeda antara karunia rohani dengan kemampuan. Kalau kemampuan itu kita belajar lalu kembangkan. Kalau karunia rohani namanya juga karunia dikasih oleh Tuhan, bisa juga diambil oleh Tuhan, tapi kemampuan itu kita bisa gapai. Kita bisa belajar, kita bisa cari. Orang yang misalnya punya kemampuan keuangan, bisa sebetulnya karena memang dia minat, tapi ada juga kan yang sebetulnya nggak berminat, tapi karena memang pinter, dia ketika belajar jadi mampu. Gitu. Makanya kemampuan itu bisa diperoleh dengan usaha kita. Tapi kemampuan, kalaupun misalnya kita punya kemampuan itu, tujuannya bukan hanya untuk mencari nafkah. Balik lagi, kita harus lihat tujuan hidup kita. Karena meskipun kemampuan itu bisa kita ambil, bisa kita pelajari, tapi sekali lagi, hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Kapanpun Tuhan mau ambil hidup kita, termasuk kan, kita punya kemampuan nari balet, tapi kemudian tiba-tiba kecelakaan, maka bisa berhenti, bisa terhenti, begitu. Nah itu makanya kemampuan tetap balik lagi sebetulnya juga ada campur tangan Tuhan di situ. Yang P, personality, kepribadian, setiap orang diciptakan berbeda. Mazmur 139 ngomongin soal itu.
sebelum aku ada di kandungan ibuku, Tuhan sudah menuntun aku, kata Daud. Lalu experience, pengalaman, bahwa setiap orang itu dibentuk oleh pengalaman untuk berbagi, tapi juga untuk kita bisa bersama. Artinya ketika kita berbagi dengan orang lain, kita punya pengalaman lalu kita share gitu ya, kita bagikan ke orang lain. Ketika akhirnya kita kan saling melengkapi, kita juga jadi belajar lewat pengalaman orang lain. Nah, ketika kita melayani, itulah yang terjadi, proses sharing pengalaman, sharing experience, berbagi pengalaman itu. Slide selanjutnya. Biasanya orang tidak mau melayani karena dasar-dasar ini. Lingkungan, rekan sepelayanan, nanti mau melayani kayaknya enggak lah karena ada dia gitu, ada orang itu. Lalu alasan lainnya karena merasa nggak mampu, merasa berdosa sehingga tidak layak, merasa takut gagal. Tapi kalau kita mau refleksikan yang tadi ya, kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini, Yesus kan mulai juga dari bayi. Yesus mulai dari bayi, lalu kemudian bertumbuh. Yesus juga mengalami sebetulnya situasi di mana dia berdoa di Taman Getsemani, lalu bilang, ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Yesus juga mengalami perasaan-perasaan justru ketika sendiri, lalu Yesus bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita tahu bahwa cerita-cerita itu, kata-kata itu, doanya Tuhan Yesus, seruannya Tuhan Yesus itu juga menunjukkan bahwa nggak ada alasan sebetulnya kalau ketakutan, kalau merasa tidak layak, tidak mampu, atau orang lain itu menjadi alasan kita kemudian tidak mau memberi diri untuk melayani dalam keluarga Allah, dalam komunitas, dalam gereja. Gitu. Maka ketika kita belajar dari Tuhan Yesus, kita mau terus menunjukkan bahwa kita meneladani Tuhan Yesus yang berkorban, yang memberi diri, dan berproses juga. Yesus pun berproses. Saya yakin 100% Yesus pun berproses dari ketika dia bayi sampai Yesus ada di kayu salib dan menyerukan kalimat tadi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus berproses semuanya. Maka pelayanan itu juga adalah proses sebetulnya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus tadi. Slide selanjutnya. Lalu apa yang kemudian kita lakukan? What next? What's next? Yang perlu dilakukan adalah pertama bangun relasi dengan Tuhan secara sungguh. Nggak ada pelayanan, tidak ada aktivitas yang bisa dilakukan di gereja dengan kesungguhan hati kalau kita tidak punya relasi yang sungguh dengan Tuhan. Terus bangun. Tadi semua itu proses, termasuk membangun relasi dengan Tuhan. Yang kedua, pahami tadi tujuan hidup dengan meneladani Tuhan Yesus. Kalau cuma sekedar, ya saya tahu tujuan hidup saya memuliakan Tuhan gitu ya. Kita bisa memberi alasan bahwa dimanapun saya bisa melayani Tuhan. Lalu kemudian kita bisa kasih banyak alasan gitu ya. Tapi kalau kita meneladani Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga membentuk komunitas untuk kita saling menopang satu sama lain. Komunitas di dalam Kristus. Yang tadi, dalamnya itu kita berproses bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Nggak ada yang instan, nggak ada gereja yang sebetulnya luar biasa, hebat, kudus semua orang-orangnya baik semua, nggak ada. Semua itu gereja, mau anggotanya ribuan, tetap aja anggotanya itu semua akan berproses dalam pertumbuhan iman bersama-sama. Maka yang penting juga layanilah seorang akan yang lain, sebab gereja adalah kita. Slide selanjutnya. Nah, saya minta bantuan Bapak Ibu, saudara-saudara, untuk bisa menjawab dua pertanyaan ini. Apa arti gereja bagi saudara? Mungkin bisa di kolom chat. Sambil nanti bagian penutup ini ada video yang
akan ditayangkan, yang mungkin juga sudah pernah dilihat, tapi saya mau ajak kita renungkan lagi video yang digambar video ini nanti. Dua pertanyaan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa arti gereja bagi saudara? Yang pertama. Lalu yang kedua, kalau jika saat ini Tuhan Yesus sendiri yang meminta saudara untuk melayani di gereja saudara sendiri, apakah tanggapan saudara? Karena satu hal yang saya yakin pasti, kalau misalnya seperti ini saya sering bilang, kalau saya ditempatkan Tuhan di Cawang, berarti bukan cuma soal saya ini pendeta lalu nanti pindah-pindah kemana-mana. Saya selalu yakin bahwa kalau Tuhan menempatkan saya di satu tempat, satu komunitas, maka disitulah saya harus bertumbuh. Anak-anak muda saya sering bilang, kalau kamu juga ditempatkan Tuhan, kamu bekerja di satu tempat, berarti disitulah kamu bertumbuh. Berikan yang terbaik. Nah, termasuk juga kalau kita ngomong soal bergereja, komunitas di gereja. Jadi pertanyaan kedua, kalau saat ini Tuhan Yesus sendiri yang meminta saudara untuk melayani di gereja saudara sendiri, apa tanggapan saudara? Mungkin bisa menjawabnya di kolom chat dan kemudian kita lihat slide selanjutnya video ini untuk kita renungkan sama-sama. Suaranya nggak keluar ya? Iya, suaranya nggak keluar. Bisakah dibantu dengan suaranya? Ini dengan Kak Santi ya yang share.
Sayangnya nggak ada suaranya. Saya boleh share ulang ya video tadi? Coba Bu, coba. Penasaran suaranya. Iya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku, dan ku terus berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku untuk ku mau terus setia. Ikuti yang kau mau, agar ku tetap setia sampai pada akhirnya.
Iya. Wah, ternyata Kita lagunya juga, enak, Bu Elsa. iya. Dan maknanya bagus banget ya. Iya, iya, iya. Kita diminta sebetulnya cuma bertahan, tapi itu aja susah. Bertahan untuk pegang salib itu aja susah. Tapi yang penting seperti di lagu tadi itu bilangnya, nanti pada saat engkau menjemputku, aku tetap setia, dan itu yang harapan kita semuanya. Amin. Selesai ya Bu Elsa seluruh Iya, materinya ya. iya. Saya lihat tadi Bu Elsa sarankan untuk chat, tapi kalau di kami biasanya pinginnya suka langsung gitu Bu Elsa sharing. Silahkan kalau gitu. Ya, terima kasih dulu Bapak Ibu, kita ucapkan terima kasih ya untuk sharing Bu Elsa malam ini, sungguh-sungguh bisa mengubah kita melalui proses yang masing-masing kita harus jalani. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau tadi pertanyaan Bu Elsa, apa arti gereja bagi saudara? Siapa yang mau sharing? Silahkan. Bu Elsa, saya dulu deh kalau belum ada yang mau sharing. Kan. Kalau terima kasih ya Bu Elsa, sekali lagi terima kasih. Ini apa yang Bu Elsa sharing kepada kami malam ini, terlebih ketika kita diberi kesempatan untuk menghayati karya pelayanan Tuhan Yesus di bumi untuk kita, dengan misinya memang untuk memulihkan relasi kita dengan Tuhan dan terutama menyelamatkan umat manusia. Pertanyaan tadi, gereja bagi saya, secara pribadi saya akan mengatakan bagi saya gereja itu rumah saya. Nah, kalau di dalam rumah itu pasti kita ada keluarga ya, seperti kita rumah sendiri gitu, kita pasti ada keluarga. Nah, keluarga kita tuh siapa? Ya tadilah di mana kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman dalam satu komunitas yang Tuhan percayakan, di mana tentunya kalau di dalam keluarga, di dalam rumah, kita tahu ya kalau rumah itu tempat yang nyaman buat kita ya, tempat yang nyaman. Kita bisa bertumbuh bersama, kita bisa berbagi bersama. Ya, ada juga saatnya kita berdebat dan berdiskusi bersama gitu ya, enggak selalu yang indah-indah. Contohnya saya sama Pak Rocky aja kalau debat bisa Mbak di rumah bingung, ini ibu sama bapak lagi berantem lagi apa gitu ya. Tapi itulah yang mewarnai kehidupan suatu keluarga gitu dengan berbagai dinamikanya. Jadi contoh gini Ibu, jadi kenapa itu saya katakan keluarga? Dari kecil mama papa kan ya kita semua ya, pasti orang tua kita tuh udah memperkenalkan kita kepada Tuhan Yesus melalui persekutuannya, melalui sekolah minggu, gitu, melalui pelayanan-pelayanan kategorial, sehingga ketika anak bertumbuh remaja, gitu ya, dia merasakan nggak asing ketika dia memasuki persekutuan, gitu, komunitas. Dia merasa this is my home, ini my brother, my sister, gitu. Tapi kalau dari kecil kita nggak dikenalkan sama namanya persekutuan itu dalam gereja kita berjemaat, ketika anak bertumbuh besar itu dia nggak ngerasa I'm not belong to the family gitu. Jadi dia merasa kayak alien dan sendiri gitu ya. Nah itu yang saya suka melihat bagaimana, makanya sangat penting sekali untuk orang tua itu membawa anak dari kecil untuk masuk ke dalam persekutuan. Kita bersyukur ya di GKP, di semua jemaat itu sekolah minggu itu benar-benar dikelola dengan baik gitu ya. Apalagi kita mau ikut berkomitmen menjadi gereja yang ramah anak seperti itu. Karena itu penting banget ketika kita berproses menjadi manusia dewasa dan kita tidak memiliki cohesiveness, kelekatan gitu ya dengan Tuhan dan saudara-saudara kita seiman, ya kita ngerasanya yang tadi kata Ibu, jadi kayak konsumen gitu. Datang,
dengerin khotbah, bukannya berjemaat tapi bergereja doang gitu. Dan bergereja bisa pilih-pilih mau kemana, apalagi zaman sekarang kan ya, bahkan dengan Zoom, dengan YouTube, dengan live streaming itu ya memang sih itu karena kemarin konsekuensi dari kita menghadapi pandemi bersama ya. Mudah-mudahan setelah pandemi ini berakhir, nah persekutuan kita menjadi hangat kembali, kita rindu kembali ya, kita diingatkan tadi sama Bu Elsa bahwa Tuhan kita itu Tuhan Yesus memang dia guru, dia gembala, dia imam. Itu Bu yang saya bisa sharing. Terima kasih. Nah Bapak Ibu maaf ya kalau saya kepanjangan ngomongnya. Mangga. Terima kasih Bu Kartini. Ya, Bu Elsa masih bisa memberikan kesempatan waktu kan ya. Ini sekarang waktu sudah jam 21. Nah mungkin kalau di Rehoboth itu sukanya tuh berdiskusi gitu Bu. Jadi mungkin kita kasih waktu ya Bu ya buat Bapak Ibu untuk sharing. Mungkin sampai jam berapa nanti kita lihat perkembangannya. Tadi Mangga, menarik, Bapak Ibu. kalau saya tadi yang Bu Kartini bilang juga soal anak ya itu yang saya selalu bilang gini, kalau Tuhan Yesus misalnya gini, Allah mau menyelamatkan manusia, bisa aja kan sebetulnya ya datang ke dunia itu kayak Superman, cerita Superman kan pas remaja gitu. Atau pas datang langsung mati di kayu salib udah gitu. Kan udah menyelamatkan, tapi kenyataannya memilih justru mulai dari bayi, dari anak-anak gitu. Ya memang bahwa gereja itu ya mulai dari anak itu memang harus dibawa anak-anaknya untuk datang kepada Tuhan. Penting. Setuju. Ya. Ayo silahkan. Ya, saya Bu. Mas Moko, Pak Moko. Ya. Kalau gereja itu idealnya ya bagi kita itu kan tentu itu bahwa gereja adalah rumah tempat Allah bertakhta ya. Jadi gereja adalah keluarga Allah yang dibangun di atas fondasi yang hidup ya, yaitu Yesus Kristus bagaimana tadi gambar itu ya. Kayu salibnya ditegakkan. Nah, kalau berbicara tentang gereja itu kan tentu manusianya baik secara universal, secara lokal atau secara individual. Nah, di dalam gereja itu sudah karena dibangun dengan batu yang hidup yaitu Yesus Kristus, mestinya jika terjadi perbedaan satu dengan yang lain itu pasti ada. Ya, tapi masih menjadi satu kesatuan, kebersamaan dijaga, jangan sampai ada nanti karena perbedaan pendapat, padahal Tuhan itu kan sudah mendukung membangun kita dengan fondasi yang hidup ya, fondasi yang hidup itu ya harus saling menyadari, saling memahami dan saling sabarlah artinya ya, saling jangan terus keras-kerasan. Akhirnya yang kita lihat pernah kan, kita dengar gereja akhirnya bentuk lain lagi dengan aliran-aliran yang berbeda lagi. Satu gereja bisa karena perbedaan yang sebetulnya tidak pasti terjadi, tapi ngatasinya tetap ada di dalam sebuah kasih dan kebersamaan ya. Jangan sampai perpecahan itu terjadi sehingga satu gereja jadi dua gereja. Nah, jadi jemaatnya bisa berparuh-paruh lah. Nah, itu yang pernah ya saya baca itu mungkin kita sudah pernah baca juga pernah terjadi di negeri ini. Itu aja sharing saya. Makasih. Terima kasih Pak Moko. Ya, prinsipnya yang penting walaupun berbeda, jangan sampai kita pisah gitu ya. Nah, atau mau berantem gitu, berantem berdebat karena perbedaan pendapat hal yang wajar. Tapi jangan sampai pisah, gitu ya Pak Moko ya.
Hmm. Kita kan sudah keluarga Allah, ya, Ibu. Tuhan Yesus juga berdebat dengan itu orang-orang Farisi ahli kitab ya. Iya. Ada lagi yang lain? Bapak Ibu? Mangga Bapak Ibu kita sharing. Bu Elsa, ini tadi saya ada yang di Masih slide pada berapa? lengkap nggak? Masih lengkap, tapi nggak tahu ini. Biasa tadi saya sharing tuh yang apa ada di slide keberapa itu ya? Yang sharing berbagi yang tadi shape itu loh biasa. Yang Oh iya. itu kan dibentuk untuk melayani. Shape itu kan di E-nya ya, ada berbagi untuk saling melengkapi nih ya, gitu. Nah, di kita kan biasa tuh kalau habis ibadah-ibadah khususnya di KRT atau kategorial atau apa gitu kan, ada dikasih momen untuk sharing. Nah, saya suka observe gitu, memperhatikan kadang-kadang mungkin saudara-saudara kita itu yang dalam ibadah itu memiliki ini ya, pengalaman dengan Tuhan, pengalaman dalam kehidupannya gitu. Tapi suka sungkan gitu untuk berbagi. Alasannya katanya nanti dibilang sombong lagi sharing gitu. Jadi itu udah apa ya, mindsetnya tuh di blok gitu, katanya kalau sharing itu kesannya sombong. Padahal kan tujuannya kan saling melengkapi ya gitu kan. Kita juga bisa sebenarnya ketika seseorang sharing itu kita menerimanya, yang mendengarnya gini, oh kalau Tuhan begitu baiknya terhadap saudara kita itu gitu ya, mendukung, membangun, menyertai, pasti Tuhan pun akan menyertai, mendukung, menolong kita. Kan harusnya kita belajar gitu ya dari sharing seseorang itu, melihat bagaimana Tuhan itu begitu baik. Tapi nggak tahu apakah itu kultur budaya di GKP ya, malu untuk sharing, saya juga nggak ngerti gitu. Padahal kalau kita lihat, saya pernah misalnya di dalam komunitas persekutuan karyawan yang datang dari berbagai gereja, jemaat itu, sharing itu menjadi yang hidup sekali gitu loh. Jadi hidup sekali, nggak ada apa namanya berpikiran sombong banget sih gitu. Emang kamu aja yang punya pengalaman rohani kayak gitu. Enggak ternyata. Tapi kalau di GKP saya observe di mana-mana itu kalau disuruh sharing susah banget gitu. Sampai Pak Pendeta tuh Pak Pri suka nyebut nama gitu, atau Bu Sifra sebut nama Ibu Kartini gitu, atau Pak Moko gitu. Nah seperti itu Bu Sifra. Tapi saya nggak tahu kalau di GKP Cawang apakah sama gitu. Kalau pengalaman kita kan ini mesti kadang-kadang untuk berbicara di depan umum itu kan jangankan berbicara, berdoa aja disuruh di depan umum juga dulu ya, cuma GKP itu dulu masih pada takut, tapi lama-kelamaan sekarang sih udah nggak ada sih itu. Kalau sharing ya mungkin ya itu takut salah, atau kalau salah kan tentu dibetulin sama pendeta kan gitu. Itu yang makanya diadakanlah itu namanya PKK, Persekutuan Keakraban Keluarga, itu untuk membina, untuk mendidik supaya tuan rumah dengan skop yang kecil berani berdoa di depan umum lah, artinya. Nah, itu dari situ pembinaannya, dari berbagi pengalaman. Nah, itu dia kadang-kadang kalau di rumahnya sendiri kan jadi mau nggak mau kan berani mengutarakan, ya itu. Mesti ada pelatihan ya Mas ya. Mesti dibiasakan ya. Mungkin tadi ya dengan berbagai macam cara, mau disebut namanya dan lain-lain. Tapi memang
kultur ya Bu Kartini. Kalau di Cawang sih memang biasanya juga orangnya itu aja gitu. Walaupun agak ada banyak, tapi itu saja gitu yang kalau ngobrol tuh ntar kalau kayak KRT gitu minggu depan pasti dia lagi tuh. Gitu. Ya akan bicara gitu. Tapi Sama aja. sama aja bener ya Pak. Putih Cuma ini memang gini kan pemahaman kita mestinya bahwa bisa ini. kayak Alkitab itu kan juga kesaksian orang gitu ya. Iya. Pengalaman perjalanan hidup orang yang kemudian dituangkan dalam tulisan, lalu itu menjadi kekuatan buat kita. Dan walaupun dari perbedaan zaman, perbedaan tahun, latar belakang, tetap nyambung gitu. Karena memang Roh Kudus yang tuntun, Tuhan yang tuntun. Nah, makanya sebetulnya kita mesti belajar untuk menghapus cara berpikir kita bahwa kalau kita cerita tentang kesaksian kita itu berarti sombong rohani. Nah, itu yang mesti dihapus sebetulnya. Tapi pengalaman hidup kita mungkin buat si A yang bilang, "Ah, kamu baru begitu doang gitu ya, udah cerita-ceritain." Tapi buat orang lain belum tentu gitu. Buat orang lain bisa jadi itu justru malah jadi kekuatan walaupun ceritanya cuma sederhana. Gitu. Saya sendiri kadang-kadang malah belajar kalau ada anak sekolah minggu yang cerita gitu kan, saya suka ngajar sekolah minggu, terus anak sekolah minggu suka respon gitu ya, spontan langsung dia ceritain gitu pengalamannya. Saya sendiri kadang suka dikuatkan gitu. Walaupun kadang-kadang dengan kepolosan mereka yang bikin ketawa, tapi justru dari cerita-cerita itu kita justru malah saling menguatkan. Makanya jangan ditahan-tahan, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah cukup? Sudah, saya rasa sih. Sudah Cukup ada. ya, tidak ada yang menjawab berarti sudah otomatis saya harus memahami cukup. Gitu ya. Oke, baik. Biasa sekali lagi atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat GKP Rehoboth Jatinegara kami mengucapkan terima kasih ya Bu untuk apa yang Ibu sudah persiapkan sharing malam ini. Kita belajar bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus yang memiliki kepedulian, yang memiliki empati, sehingga bagi Tuhan Yesus semua manusia itu berharga. Dan kita sebagai pelayan, ya kalau kita memanggil Tuhan Yesus sebagai guru, seperti murid-murid Tuhan Yesus, bahkan kita mengaku sebagai Tuhan, ya kita harus mau ya dibentuk gitu ya. Dibentuk karena memang masing-masing dari kita tidak ada yang sempurna, tapi kita disempurnakan oleh Roh Kudus di dalam Tuhan. Semoga di Minggu Prapaskah ini kita dapat selalu apa ya? Jadi bersyukur itu karakter seorang Kristiani gitu ya. Karena kita telah terlebih dahulu dikasihi, diberkati, bahkan disayang Tuhan melebihi apapun yang Ia ciptakan, baik di surga maupun di bumi. Mungkin itu Bu yang saya bisa bukan sarikan, artinya yang kita bisa pahami gitu dalam kita belajar menghayati pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Tapi tentunya sebelumnya Tuhan Yesus tadi berproses seperti Ibu Elsa katakan, lahir dari sebagai bayi sampai pada akhirnya di titik salib, disalib sebagai titik puncak pengorbanan yang Tuhan berikan buat kita. Makasih Bu Elsa untuk sharingnya malam ini, sangat memotivasi, membuat kita terus berusaha berproses makin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, kita akan akhiri pembimbingan kita malam hari ini. Untuk itu, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan kami.
Ya Tuhan, betapa kami mengucap syukur karena cinta kasih-Mu yang tanpa syarat dan yang tak dapat kami pahami dengan akal pikiran kami yang terbatas ini. Tetapi Tuhan telah menyatakan diri Tuhan kepada kami melalui kehadiran Kristus 2000 tahun yang lalu. Dan Kristus di dalam masa kehidupannya telah memberikan kami keteladanan, contoh apa artinya melayani. Dengan kerendahan hati, Putra Allah yang Maha Tinggi telah mau datang ke bumi, bahkan merendahkan diri serendah-rendahnya untuk kami yang berdosa ini. Oleh karena itu Tuhan, kiranya di masa Prapaskah ini, umat-Mu, gereja Tuhan di mana saja berada, boleh diingatkan oleh karena karya Roh Kudus akan pengorbanan dan cinta kasih Allah yang luar biasa. Kami bersyukur malam hari ini, kami boleh diberi kesempatan bersama-sama dengan Pendeta Elsa mempelajari, bahkan mengingat kembali dan mengenang kembali karya Kristus di bumi ini yang adalah untuk menyelamatkan semua manusia. Berikanlah kami sebagai murid-murid Tuhan, kerendahan hati, empati, agar kami boleh layak melayani sesama kami. Karena melayani sesama kami adalah melayani Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah terlebih dahulu melayani kami. Kami berdoa bagi Pendeta Elsa, Tuhan senantiasa memberikan hikmat daripada-Mu ya Bapa, agar Tuhan di dalam pelayanannya, Ibu Elsa selalu melaksanakannya dengan sukacita, panggilan yang telah Tuhan berikan padanya sebagai gembala jemaat, sebagai pendeta. Tuhan berkati karya-karyanya di dalam pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya. Kiranya kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah istirahat kami boleh berada di dalam istirahat yang menyenangkan karena Tuhan sendiri yang menaungi dan melindungi kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Elsa, Bapak Ibu, sampai bertemu kembali. Terima kasih, Salam Bu semua. Terima Pendeta. kasih Bu Pendeta Terima Elsa. kasih Bu semuanya. Pendeta. Terima kasih Ibu Bu Pendeta Kartini. Elsa. Terima kasih Selamat Bapak Ibu. terima Selamat kasih malam. Bapak Ibu. Malam. Tuhan Terima Terima kasih kasih, Bu mohon Pendeta. izin pulang. Ya. Selamat malam.